Kemudian materi yang kedua adalah peluang teoritik. Peluang teoritik. Pada materi ke-1 kamu sudah paham mengenai peluang empirik. Nah, pada pembelajaran kedua ini kita akan membahas tentang peluang teoritik. Sebelum kita membahas materi peluang teoritik, apakah kamu masih ingat materi sebelumnya tentang ruang sampel? Berapa banyak anggota ruang sampel untuk 2 buah dadu? Adalah 36 buah. Tampak pada tabel berikut. Ini dadu pertama, ini dadu kedua. Ini menentukan banyaknya ruang sampel untuk 2 dadu. Ini berarti 1, 1. Ini berarti berjumlah 2, 1 tambah 1. Ini 1, 2 berjumlah 3. 1, 4. Ini berjumlah 4. 1, 5, 1, 6, 1, 1, 5, 1, 6, dan seterusnya sampai 6, 6. Sehingga jumlahnya adalah 36 kejadian. Ini berjumlah 12, ini berjumlah 11. Kemudian materi ruang sampel ini sangat berguna sekali pada peluang teoritik karena materi ruang sampel merupakan dasar untuk menentukan peluang teoritik. Setelah kamu ingat kembali materi tentang ruang sampel, mari kita pahami pengertian peluang teoritik, suatu kejadian dari suatu percobaan. Dengan memperhatikan hasil pelemparan 2 dadu di atas tabel tadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah mata dadu 2, ini contohnya 1, 1, ini ada 1. Berjumlah 3, ada 2, ini 1, 2, 2, 1, ada 2 banyaknya. Yang 4, ada 3, contohnya 1, 3, 3, 1, dan 2, 2. Dan seterusnya, ini ingat-ingat. Nanti apabila ada soal seperti itu, lebih baik membuat tabel seperti ini daripada membuat tabel yang jumlahnya 36. Ini ingat-ingat angkanya, polanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian turun 5, 4, 2, 1. Ini jumlahnya 36. Sebanyak ruang sampel. Jadi yang paling banyak 7. Setelah 7 itu 6. Kemudian 6 turun 5, 4, 3, 2, 1. Ini hasil dari tabel tadi. Maka peluang 2 dadu berjumlah 2, ini 1. 1 per 36. Berjumlah 3, 2 per 36. Karena banyaknya ruang sampel 36. Atau 1 per 18. Berjumlah 5, 4 per 36. Atau 1 per 9. Berjumlah 7, 6 per 36. Atau 1 per 6. Berjumlah 10, 3 per 16 atau 1 per 12. Kemudian dari hasil tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa peluang teoritik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampelnya, banyaknya ruang sampel. Atau dengan rumus, peluang kejadian A adalah banyaknya hasil yang muncul kejadian A dibagi banyaknya hasil yang mungkin atau seluruh percobaan atau banyaknya ruang sampel. PA ini nilai peluang kejadian A, NA banyaknya kejadian yang muncul yang diharapkan dari A, NS ini banyaknya percobaan atau banyaknya ruang sampelnya. Kemudian contoh 1. Pada pelemparan sebuah mata dadu, tentukan peluang teoritik muncul mata dadu bilangan prima. Jawabnya, kejadian yang mungkin muncul mata dadu, sebuah mata dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya ruang sampel ada 6. Kemudian kejadian muncul mata dadu bilangan prima adalah 2, 3, 5. Ingat, bilangan prima itu bilangan yang dapat dibagi 1 dan bilangan itu sendiri atau bilangan yang mempunyai 2 faktor atau 2 pembagi. Jadi banyaknya bilangan prima pada mata dadu itu ada 3, 2, 3, 5. Sehingga peluang teoritik muncul mata dadu prima adalah 3 per 6 atau 1 per 2 atau setengah. Kemudian contoh 2. 2 mata uang logam di tos bersamaan. Berapakah peluang teoritik muncul 1 angka dan 1 gambar atau keduanya gambar? Ini dibuat tabel, ini mata uang logamnya. Ini uang logam yang pertama, ini uang logam yang kedua.
Ini bisa tabel, bisa diagram pohon. Ini yang saya buat adalah tabelnya. Ini yang pertama A, angka-angka. Ini A ini angka, G ini gambar. Ini berarti A, G, angka, gambar. Ini gambar angka, ini gambar-gambar. Banyaknya hasil yang mungkin atau banyaknya ruang sampel adalah 4. Ini 1, 2, 3, 4. Atau 2 pangkat 2 juga boleh. Ada 4. Nanti apabila uangnya ini ada 3, berarti 2 pangkat 3. Berarti NS-nya 8. Mengapa 2? Karena satu uang logam kalau dilempar atau ditos itu kejadiannya hanya muncul angka dan gambar. Itu asalnya bilangan pokok 2. Kemudian peluang teoretik munculnya, ini P, ini maksudnya P, peluang teoretik. Peluang teoretik munculnya satu angka dan satu gambar. Ini urutan tidak diperhatikan. Ini P angka gambar berarti 2/4. Ini 1, ini 2. Per seluruhnya ini 4. 2/4 atau setengah. Kemudian peluang keduanya muncul gambar atau P gambar-gambar. Ini gambar-gambarnya cuma 1. Berarti 1/4. Kemudian nilai peluang suatu kejadian berkisar antara 0 sampai 1. Secara matematis, hal itu ditulis peluang kejadian A lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Dengan peluang A adalah peluang kejadian A. Jika nilai peluang suatu kejadian sama dengan 0 atau peluang A sama dengan 0, tersebut menunjukkan bahwa kejadian A tidak mungkin terjadi. Misalkan kalau sebuah dadu adalah muncul mata dadu bernomor 7. Nomor 7 kan tidak ada. Berarti 0/6. Berarti 0. Tidak mungkin terjadi. Kemudian sebaliknya, jika mata peluang suatu kejadian sama dengan 1 atau peluang A sama dengan 1, nilai tersebut menunjukkan bahwa kejadian adalah pasti terjadi. Kalau sebuah dadu adalah muncul mata dadu kurang dari 7, berarti 1 sampai 6, berarti 6/6 sama dengan 1. Atau besok matahari akan terbit, itu satu kejadian yang pasti yang akan terbit. Kemudian peluang kejadian A ditambah peluang kejadian bukan kejadian A sama dengan 1, atau peluang A ditambah peluang bukan A sama dengan 1. Kejadian bukan A ditulis A komplement atau A pangkat C, A komplement. Jadi peluang kejadian bukan A atau A komplement 1 dikurangi peluang kejadian A. Ini dasarnya dari ini, dari sini. Ini peluang A-nya dipindah ruas. Ini tandanya positif dipindah menjadi negatif. Kemudian ini latihan soalnya. Soalnya ada 3, seperti biasa nanti dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan lewat grup matematika WA-nya atau lewat Google Classroom yang telah terbentuk. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.